sholat. Dan hal-hal yang membatalkan sholat itu di sini diringkas ada 11 hal, ada 11 perkara, ada 11 perilaku yang jika salah satu dari 11 tersebut kita lakukan di dalam sholat kita, maka batal sholat kita. Yang pertama yang membatalkan sholat itu al-kalamul amdu, berbicara yang disengaja. Baik berbicara yang disengaja yang ada kemaslahatan bagi manusia, baik dalam ada maslahat untuk sholat ataupun tidak ada maslahat untuk sholat, asal bicara dan khitabnya kepada manusia, maka itu membatalkan sholat. Itu membatalkan sholat. Kecuali misal pakai mazhab lain. Kalau mazhab yang lain tidak membatalkan sholat, seperti dalam mazhab Malik gitu. Dalam mazhab Malik itu tidak membatalkan sholat gitu, ketika memang ada kemaslahatan untuk sholat itu sendiri gitu. Tapi saya dapat cerita-cerita orang yang haji itu, ternyata orang-orang di Mekah itu nggak dijamin, nggak ada jaminan bahwa orang-orang Arab itu kemudian dia paham agama, paham fikih gitu, nggak ada jaminan. Jadi dia lagi sholat, kemudian bawa HP nih, nantongin HP, HP-nya bunyi, ada yang nelpon, diangkat sama dia, diangkat. Terus dia omongin tuh, sholat, itu lagi sholat, matiin lagi. Sampai ada yang nanya ke Ustaz, yang haji itu, mutawifnya itu mazhab apa sih? Dikiranya yang namanya di Mekah kan mungkin ada pembenaran secara ilmu, itu mazhab bento, mazhab saka ingat. Dia bersyukur lagi tahu Allah Subhanahu wa taala dikasih kesempatan untuk belajar itu, mengetahui hal-hal yang memang penting di dalam ibadah kita. Jadi yang pertama yang membatalkan sholat itu apa tadi? Berbicara dengan sengaja. Jadi hilang. Berbicara dengan sengaja. Baik pembicaraan itu terkait dengan kemaslahatan sholat ataupun tidak. Bahkan kemarin sudah dijelaskan, andai kata kita membaca subhanallah sekalipun, kemudian dalam rangka mengingatkan imam, tapi diniatkan mengingatkan bukan zikir, maka batal sholat kita. Jadi baca subhanallahnya tidak niat zikir, melainkan mengingatkan imam tok gitu. Apa jadi imam, Pak Hayu jadi makmum misalnya. Apa lupa itu habis ruku, setelah ruku di sholat subuh ini pasnya tidak langsung sujud, nggak kunut dulu misal. Terus Pak Hayu bilang subhanallah, tapi niatnya itu mengingatkan, bukan niat zikir, batal sholat Pak Hayu, batal sholat. Wal amalul katsir, yang kedua berbuat yang banyak ini misalnya bergerak di dalam sholat, yang gerakan itu terus menerus di dalam satu rukun kila, dan wakil bukan di dalam satu rukun tapi tanpa jeda, tanpa jeda gini. Misal kalau di sini kasalasi khotawat, tapi rata-rata di kitab-kitab yang lain nyontohin itu tangan. Jadi tangan itu gerakan satu kali, tangan itu ke depan satu kali, ini lagi sedekap. Terus gerakannya itu kalau misal gatal di kepala, ini belum dihitung satu kali nih, satu kali. Begitu balik lagi itu baru satu kali. Misal gatalnya itu di pas baca suratul Fatihah, pas ayat pertama bismillahirrahmanirrahim gatal, garuk. Selesai garuk, baca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim, di ayat ketiga gatal lagi gitu, digaruk lagi. Garuk lagi kan sudah terjeda dengan ayat kedua dan ayat ketiga, digaruk lagi. Kemudian setelah selesai yang garuk, baca lagi ayat misalnya sampai ayat ke-6, masih gatal juga, digaruk lagi. Itu menurut sebagian ulama nggak membatalkan sholat walaupun dalam satu rukun, tapi karena dipisah-pisah tidak mutawaliyat, artinya tidak berlangsung terus-terusan, nggak garuk balik garuk lagi, itu nggak batal. Tapi kalau pendapat yang di sini itu dalam satu rukun, misal ketika baca suratul Fatihah walaupun dijeda gitu ya, andai kata 3 kali berturut-turut kayak tadi dalam satu rukun, maka batal sholat gitu. Kemudian
Kalau langkah kaki kasalati khotowatin, langkah kaki 3 kali berturut-turut, misalnya andai kata itu lupa pun tetap membatalkan sholat. Wal hadas al asghar wal akbar. Kemudian yang seterusnya membatalkan sholat itu dikarenakan hadas kecil ataupun besar. Hadas kecil ataupun besar. Gini, kalau misalnya si imam diyakini oleh si makmum berhadas, nih perhatiin betul. Si imam diyakini oleh si makmum berhadas. Misal si makmum yakin si imam itu kentut, padahal si imam gak kentut, keyakinan makmum aja di depan. Misalnya di depan siapa? Marbo jadi imam. Di belakang Asarif, Asarif. Terus entah Mang Robo itu batuk atau gimana, pokoknya kedengaran sama Asarif itu kentut. Kedengarannya kan kentut. Kata saya, wah batal imam saya. Seketika itu juga Asarif batal sholatnya, sedangkan Mang Robo tidak. Jadi meyakini batalnya sholat imam. Meyakini batal sholat imam. Itu batal sholat. Kemudian apalagi hadas besar. Hadas besar misalnya. Konon dulu ada cerita di apa? Di Banten ini ada siapa yang sangat enak itu bacaan Qur'annya itu. Semakmun. Sampai kalau dia jadi imam, dia baca Quran itu gitu ya. Si makmum itu ngacai, aja. Saking lejatnya gitu bacaannya sampai keluar sampai batal semua berarti sholatnya kan. Oh, kacau itu. Malam tuh ya. Tapi mungkin ada 1-2. Enggak ada 1-2, entah yang kebenaran yang kena kasus itu dia lagi ngayal tingkat tinggi misalnya, terus dikait-kaitkan yang ke situ, nggak tahu juga kita. Tapi yang jelas andai kata itu terjadi dalam sholat maka batal. Wa hudutun najasah, dan yang seterusnya batal sholat kita ketika datang najis atau badan kita, pakaian kita itu terkenai najis. Gitu. Najis yang layufa, yang tidak dimaafkan. Tapi kalau gitu mah di apa namanya, di badan kita gitu. Di badan kita ada jerawat, di muka kita lah ada jerawat. Kemudian pas sujud gitu. Pas sujud si jerawat itu betus, keluarlah darah atau nanah gitu. Itu enggak membatalkan sholat karena itu najis yang maafu, yang maafu. Terkecuali najisnya hudusnya aridi dan min ghairi jasadi, bukan dari jasadnya gitu. Misalnya ada cecak BAB, walaupun kecil tuh BAB cecak kena tangan kita gitu. Andai kata tidak disingkirkan saat itu juga maka batal sholat. Kalau cecaknya misalnya habis makan nyamuk sih nggak masalah, tainya keras misalnya. Tapi kalau habis makan petis, habis makan seblak misalnya mencret, repot. Udah pasti batalnya kan. Kena muka deh. Pasti batalnya. Wangkishaful aurah. Selanjutnya yang membatalkan sholat itu adalah terbukanya aurat. Jika aurat kita terbuka ketika sholat gitu ya, dan tidak ditutupi saat itu juga, maka sholat kita batal. Atau terbuka aurat nggak usah ekstrim, misal kebuka sarungnya atau melorot. Misal kita sadar ketika sholat itu di sarung kita ini ada bolong pas lebah paha, bolong. Nah si paha ini nggak pakai daleman gitu ya, sehingga si kulitnya itu terlihat dari bolongan sarung. Kita sadar, kemudian nggak kita tutupin atau nggak bisa ditutupin gitu ya, maka batal sholatnya. Sholatnya karena yang kisyaful aurat, terbuka aurat. Wataghirun niyah. Kemudian yang membatalkan sholat juga berubahnya niat. Seperti misalnya seorang berniat akan keluar dari sholat pada saat sholat. Mengucapkan sholat. Terus dalam hatinya itu, nanti kalau misalnya kedengaran anak saya nangis gitu ya, sholat ini akan saya batalkan. Nanti kalau kedengaran suara anak saya nangis, sholat akan saya batalkan. Nangisnya belum, sholatnya sudah batal. Sholatnya sudah batal. Wastidbarul kiblah. Kemudian kalau di sini membelakangi, atau di kitab-kitab yang lain bukan membelakangi, hatta inhirab. Inhirab itu
melenceng dari kiblat. Ini yang pas tasawuf berarti kan. Tasawuf akhir itu bagi yang kurus mungkin enak-enak aja. Nah yang gendut itu kadang-kadang agak miring dia, agak miring. Karena misalnya kakinya sakit atau gimana. Gitu. Nah ketika miring nggak ada ke kiblat lagi seperti ini, gitu ya. Atau pas salam pertama badannya ikut. Itu juga membatalkan sholat. Batalkan sholat. Jadi upayakan. Karena Imam Syafi'i beristihad yang disebut menghadap itu ya badan. Menghadap itu badan. Menghadap kiblat itu badan. Nah ketika tasyahud dan ketika nanti salam gitu ya, upayakan si dada ini, si shoulder ini tetap menghadap kiblat sehingga tidak inhiraf atau tidak melenceng dari arah kiblat. Kalau disengaja dilenceng-lencengin batal sholat. Atau sudah tahu ilmu kemudian tidak diupayakan agar tidak melenceng, masih melenceng juga, bisa jadi batal gitu. Kalau tidak ada upaya kecuali memang postur tubuhnya sudah gitu. Dia sudah tahu tapi posturnya memang nggak bisa lempeng, badannya emang kayak gini bisa. Ya nggak masalah kalau itu. Oh, bisa dilempengi gini malah bisa. Itu nggak masalah. Ada mana. Tapi kalau bisa normal diupayakan supaya menghadap kiblat, shouldernya atau dadanya. Nggak tahu maaf nggak apa-apa. Jadi sebetulnya makin tahu itu ya makin repot sendiri. Makin repot sendiri kayak gini. Jadi orang-orang yang sama sekali nggak tahu itu ya dia dimaklumi gitu, dimaklumi. Gitu. Perkara menurut fikih misalnya nggak sempurna, iya, tapi diterima atau enggaknya yang dia nggak tahu kan. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menerima. Tapi upayakan kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui para ulama. Yang selanjutnya yang membatalkan sholat itu aklu wasyurbu, makan dan minum, kasiron kana au qalil. Baik makan itu banyak ataupun minum. Oh masalah iya sih lagi sholat makan. Enggak, maksudnya gini, ada makanan bisa makan, habis makan kacang nih biasanya tuh. Habis makan kacang nyelip di gigi tuh. Nyelip di gigi. Terus dirasa-rasa enak gitu. Dirasa-rasa enak, apalagi habis makan rendang. Habis makan rendang. Terus lagi sholat diguplak-guplak pakai lidah. Sampai jatuh tuh makanan ke lidah terus ditelan, batal. Atau air sisa-sisa wudu. Tapi bukan dari dalam mulutnya ya, yang dari luar. Kita wudu nggak kering terus langsung sholat gitu. Si air misalnya dari atas netes kena bibir terus kita sedot, itu juga sama batal. Lumayan. Ini keterangan yang paling enak ini. Illa ayyakuna as-sahsu fi hadhihi surati jahilan. Terkecuali orang itu bodoh nggak tahu, nggak apa-apa kalau nggak tahu gitu. Jahilan tahrimu dzalik. Jadi kalau ada orang yang memang benar-benar nggak tahu gitu, benar-benar nggak tahu sholat makan kuaci sambil makan kuaci nungguin imam baca sholatnya panjang. Kalau benar-benar nggak tahu bahwa itu haram, dia nggak batal sholatnya tuh, nggak batal. Tapi kebangetan bodohnya kebangetan. Kemudian wal kohkoha, yang seterusnya membatalkan sholat itu adalah tertawa sampai mengeluarkan suara. Tertawa sampai mengeluarkan suara gitu. Bukan kalau mesem doang nggak apa-apa. Tapi kalau sudah keluar ketawa batal. Apalagi sampai gitu batal. Ada yang lucu misalnya atau apalah gitu ya. Jadi kan kita sholat di rumah misalnya terus anak kita bikin sesuatu yang lucu itu yang ketawa jadi. Kalau di pondok-pondok kan emang sengaja. Jadi teman lagi sholat itu pasti digangguin. Macam-macam lah gangguannya. Ketawa pokoknya asal nggak bunyi suara maka tidak batal sholat. Walaupun misalnya nggak batal. Tapi kalau sudah bunyi suara itu, kalau itu batal. Waridah dan yang terakhir murtad. Kalau murtad jangankan sholat ya Islamnya pun batal gitu ya. Ini yang membatalkan kita punya sholat. Faslun fi adadi rakaati sholati wa rakaatul faraidi ay fi kulli yaumin wa lailatin fi sholatil hadri
illa yaumul jumu'ati sab'ata asyara rakaatan. Amma yaumul jumu'ati fa adadu rakaatil faraidi fi yaumiha khamsata asyara rakaat. Pasal berikutnya tentang jumlah atau adad rokaat di dalam sholat. Jumlah rokaat di dalam sholat fardu sehari semalam selain hari Jumat itu 17 rokaat, kecuali hari Jumat 15 rokaat karena sholat duhurnya 2 rokaat, diganti yang 2-nya lagi dengan khutbah. Wa amma adadu rokaati sholati safar fi kulli yaumin lil qasiri faida asyara rokaatin. Adapun jumlah bilangan sholat fardu bagi orang yang sedang berperjalanan, bepergian atau musafir, andai kata dia mengkosor sholatnya, maka jumlahnya itu hanya 11 rakaat. Karena sholat isanya jadi 2, sholat zuhurnya jadi 2, asarnya jadi 2. Nah, maghrib 3, subuh 2, 6 tambah 5 jadi 11 rakaat. Kemudian di dalam sholat itu fiha arba'u wa salasuna sajdatan. Di dalam sholat fardu kita yang 17 rakaat itu ada 30 arba'u wa salasun. Arba'u wa salasun. Ada 34 kali sujud. Jadi selama sholat 17 rakaat itu jumlah sujudnya 34 kali karena satu rakaat masing-masing 2 kali. Wa arba'u wa tis'una takbiratan, dan ada 94 kali takbir intikal. Intikal. Jadi takbir dalam sholat itu kebagi 2, ada takbiratul ihram yang wajib, yang kedua takbir intikal. Takbir intikal itu yang hukumnya sunnah hayat gitu ya. Yang angkat tangan cuma di 4 tempat, sisanya yang perpindahan itu takbir intikal, itu takbir yang mengiringi perpindahan dari rukun ke rukun yang lain, disebut takbir intikal. Nah, jumlah takbiratul ihram dan takbiratul intikal di dalam sholat jumlahnya ada 94. Kemudian tasyahudatin, dan ada 9 kali syahadat. Makanya disebut syahadat 9. Saat orang itu katanya enggak sah Islamnya kalau enggak syahadat 9. Maksudnya kalau enggak melaksanakan sholat yang 5 waktu, karena rukun Islam yaitu sholat ada 9. Syahadat 9 itu 9 kali kita syahadat di dalam sholat 5 waktu kita. Karena di sholat duhur dan asar isya kan ada tahiyat awal, maka menjadi 6 kan di 3 sholat itu. Terus di sholat maghrib kan ada tahiyat awal juga ada 2 kali 4 berarti 8, ditambah sholat subuh nggak ada tahiyat sahur awal 1 jadi 9. Kemudian wa asyara taslimat, dan ada 10 kali membaca salam, yakni salam yang wajib dan salam yang sunnah, yaitu salam yang wajib dan salam yang sunnah dimasukin. Wa mi'atu wa khamsuna tasbihah, dan ada 153 kali tasbih sekurang-kurangnya kalau setiap ruku, setiap sujud itu baca tasbih sekurang-kurangnya 3 kali. Berarti kalau dalam setiap ruku dan sujud masing-masing baca 3 kali, selama 17 rakaat dalam sehari semalam itu kita tasbih berapa kali? 153. Wa jumlatul arkan fi sholati mi'atu wa sittu wa ishrun, dan jumlah rukun di dalam sholat, kan rukun sholat ada 18 kalau di kitabin. Jumlah rukun sholat yang dilakukan berarti dalam sehari semalam itu jumlahnya 126 rukun yang kita lakukan dalam sehari semalam. Fi subhi salasuna ruknan, di dalam sholat subuh 30 rukun. Wa fil maghrib, di dalam sholat maghrib isna wa arbaun 42 rukun. Wa fir rubaiyah, dan di dalam sholat yang 4 rakaat itu 50 rukun. Ila akhiril zahiril ghani anisyari. Wa man ajaza anil qiyami fil faridah limustaqatin talhiqahu fi qiyamihi shalla jalisan. Barang siapa yang sholat fardunya kemudian tidak mampu berdiri, maka rukun sholatnya itu bukan berdiri tetapi duduk gitu. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk duduk, maka sholat mudtajian itu tidur miring menghadap kiblat seperti mayit.
Barang siapa yang tidak sanggup muttaji'an tidur miring, maka sholat mustalqiyan tidur mustalqiyan ala dhahri, berarti telentang tapi si kepala diganjel pakai pakai bantal atau pakai apa, sehingga si wajah itu tetap menghadap kiblat, dan dia kemudian menjalankan sholat itu dengan isyarat kepalanya. Isyarat kepala udah nggak mampu, mata udah nggak mampu, misal ya sudah, sholat itu selama dia masih punya akal dijalankan di dalam hatinya melalui akalnya gitu. Nah, ini ketentuan bagi orang yang sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah, Pak Guru Dadan misalnya kuat sholat sunnah berdiri itu kuat, sholat sunnah taraweh itu berdiri kuat, tapi malas berdiri, pengen duduk satu. Jadi sholat sunnah sambil duduk walaupun mampir berdiri gitu. Atau payu mau sholat sebelum tidur cuman ngantuk banget gitu, mau duduk juga udah nggak kuat, udah nggak tahan, tapi pengen sholat, ya sudah sholat muttaji'an, asal punya wudu dia niat sholat gitu, yang ruku dan sujud dengan isyarat kepala saja. Tapi sholat yang duduk itu pahalanya setengah orang yang berdiri. Sholat yang muntajian itu pahalanya setengah dari yang duduk gitu ya. Itu dalam sholat sunat. Tapi kalau dalam sholat fardu tidak sah duduknya sholat orang yang mampu berdiri kecuali dengan berdiri. Itu yang jumlah-jumlah kita nggak pernah ngitung. Ulama saking telitinya dihitung berapa tasbihnya, berapa rukunnya gitu ya. Kemudian paman ajaza andalika au ma abi tarafati wa nawabi qabi wa yajibu ali istiqbal wa biwajihi biwati sya'in tatarasi ya ummiya birasihi birukui wa sujudi fa inna zanil imai birasi au ma'a bi japanihi fa in ajaza anil imai bi ajra arkanu salat ala qalbi wa yatruka madam aqluhu sabitan wal musalli qaidal li la qadu ali wala yanqusu ajruhu li annahu ma'dzur wa ma qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qaidan falahu nisfu ajrul qaim wa man shalla naiman falahu nisfu ajrul qaid wa mamulun ala nafli indal qudrah. Nah, jadi memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salatnya berdiri, mampu berdiri tapi kemudian dia salat duduk, maka dia mendapatkan pahala sebagian daripada orang yang berdiri. Barang siapa yang mampu sholat duduk tapi dia sholatnya tiduran, maka mendapatkan pahala setengah daripada orang yang duduk. Nah, ini nisbatnya untuk sholat sunat. Adapun sholat fardu, andai kata tidak mampu berdiri, mampunya duduk, tetap pahalanya utuh gitu ya. Karena dia tidak mampu bukan karena sengaja tidak mau berdiri. Dia tidak mampu duduk bukan karena sengaja tidak mau untuk duduk. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir di Al-Qur'an itu di surat apa sih? Innal munafiqina, surat munafikun ya? Enggak salah ya? Hah? Innal munafiqi apa? Anisa terakhir. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Anisa ya? Yura'unan nasa wa la yazkuruna Allaha illa qalila. Jadi sifat orang munafik itu apa? Allah ngejelasin. Orang munafik itu yang ekstrim sifatnya, dia memusuhi Allah dengan dusta-dustanya gitu ya. Dan Allah pun memusuhi mereka karena mereka berpura-pura beriman. Nah, yang sifat kedua ini yang mungkin kena kepada kita semua nih. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika hendak melaksanakan sholat malas-malasan. Malas-malasan. Makanya para ulama mensyariatkan di kitab Fathul Muin itu, entah seberapa kadarnya kita harus bergegas untuk melaksanakan sholat. Mau itu lari-lari kecil gitu ya, mau misalnya perasaan nggak nyaman pengen cepet-cepet sholat, atau kalau mau hadir sholat berjamaah itu kemudian pokoknya ada bergegasnya sehingga kita tidak termasuk ayat wa idza qamu ila sholati qamu kusala, karena itu bagian yang Allah jadikan tanda dengan jelasnya dalam Al-Qur'anul Karim gitu ya, sebagai tanda orang-orang munafik. Jadi jika pengen terbebas dari kemunafikan,
Maka di antara upaya kita adalah bersegera melaksanakan, bergegas. Entah segera itu cepat-cepat di awal waktu, entah kemudian bersegera itu ketika misalnya menghadiri jamaah itu ada, pokoknya entah berapa kadarnya ada bersegera. Jadi seenak apapun kita lagi ngerokok misalnya, ketika misalnya harus sholat berjamaah itu dimatiin dulu, betul ngopi atau lagi ngobrol gitu. Ada bergegasnya supaya terhindar dari sifat munafik. Itu semoga bermanfaat, dan sekali lagi semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kematangan di dalam bertauhid sehingga kita nyaman dalam beribadah, sehingga kita merasa nikmat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nggak bosan-bosan mengulang-ulang bahwa ibadah kita itu bukan untuk Allah, ibadah kita itu nggak ngefek sekali bagi Allah Subhanahu wa taala gitu. Ibadah kita untuk diri kita sendiri. Lalu kenapa untuk ibadah itu kita menunggu karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ibadah itu kemudian kita gantungkan untuk mengejar cita-cita kita atau untuk mempermudah urusan hidup kita? Toh Allah nggak butuh ibadah kita. Ketika kita menuntut Allah, ya Allah, saya udah ibadah nih, saya udah sholat sunat nih, saya udah puasa nih, maka tolong ya Allah permudah urusan saya, kan sudah ibadah. Kata Allah, emang ibadah kamu penting buat saya? Kan enggak gitu. Maka belajarlah ibadah itu dianggap sebagai kebutuhan kita. Ibadah itu kepentingan kita, bukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beribadah itu, kalau bahasa Imam Ibn Athaillah mah, kaifa yakunu ta'atukallahi sababan li'ata'ihi sabiq. Bagaimana mungkin ketaatan kamu yang baru kamu lakukan kemudian bisa menjadi sebab terhadap ketetapan Allah yang sudah terdahulu. Misalnya gini, UR itu ditakdirin tahun depan nikah. Misal dia berdoa tahajud segala macam itu, takdir Allah sudah ditetapin tahun depan. Dia berdoa gitu, pengen nikah. Benar tuh, tahun depan nikah karena memang sudah takdirnya. Terus Allah mengijabah doa saya. Keinginan saya itu dituruti, padahal memang di Lauhil Mahfuznya sudah harus nikah gitu. Jadi ulama-ulama sufi berkata seperti itu supaya tidak membuat kita GR dan tidak ujub dengan ibadah, Tapi memang Allah punya sifat jaiz, Allah itu punya sifat jaiz. Gampangnya kata ulama, tarku kulli mumkinin kafili. Allah itu bisa mengerjakan apapun yang ia kehendaki. Boleh jadi Bang Ugi sekarang doa itu benar-benar doa itu yang dijabah gitu. Boleh jadi misal takdir Bang Ugi itu di Lauhil Mahfuz umurnya cuma sekian tahun karena Bang Ugi sering silaturahmi. Boleh jadi Allah rubah gitu. Allah rubah. Karena Allah punya sifat ya. Tapi untuk menekan batin kita yang kadang-kala ujub dengan amal gitu. Kemudian para ulama itu membuat kaidah-kaidah yang kemudian melatih diri kita agar tidak bersandar kepada amal, tapi tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sekali lagi semoga Allah berikan kemampuan kita untuk menikmati ibadah, sehingga ibadah itu jadi kebutuhan pribadi gitu, jadi kebutuhan sendiri, jadi kelezatan tersendiri. Bahkan kalau bisa nanti ibadah itu benar-benar sudah merasa bahwa dengan 2 rakaat saja sudah sesuai dengan sabda Rasul, man sholat rakaataini qablal fajri, apa terusannya? Man sholat rakaataini qablal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu sholat sunat. Andai kata ada sholat sunat yang tembus ke Allah, diterima Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat saja, maka itu bandingannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat fardu gitu. Sholat fardu. Maka sholat fardu itu benar-benar dinikmati gitu, dinikmati, dan nggak usah ideal tepat waktu terusan, nggak usah dilatih, perlu tapi nggak usah ideal sampai kemudian karena kita sering tepat waktu terus-terusan akhirnya ngelihat orang yang nggak tepat waktu itu agak gimana gitu hati. Gitu ya, sibuk dengan dunia, punya sholat nggak sholatnya gitu. Boleh jadi sholat dia lebih tembus ke Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak tepat waktu. Jadi ada ulama, tapi ini konteksnya tahajud. Ada ulama yang dia kesiangan sholat tahajud.
Akhirnya nangis dia, nangis-nangisnya, ya Allah gitu. Kenapa saya ini masih tergoda oleh setan sehingga sampai tidak bisa sholat tahajud? Padahal udah dawam sholat tahajud. Karena dia wali min awliyaillah, akhirnya dikasih ilham gitu. Emang yang tidurin kamu siapa? Ya engkau. Yang ngebangunin kamu siapa? Ya engkau ya Allah. Ya sudah, anggap saja kamu bangun itu karuniaku. Kamu nggak bangun juga karuniaku, nikmati saja, syukuri. Apalagi kita kan, karena terlalu mensyukuri, 14 dia malam nggak tahajud. Karena itu karunia. Nah, ya semoga bermanfaat dan akan dilanjutkan oleh orang tua kami. Dan sebelumnya tadi Kak mau nambahin? Tadi Ki. Kurang ya.